Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Desrani Putri dengan NPMA 1L020026. Saya berasal dari kelas 3B. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan atau berlatih untuk melaksanakan 3M, yakni mendengar dan memperhatikan, memahami, dan merespons secara tepat dan positif. Selain itu, saya juga akan mempraktekkan 4 jarak dan sikap duduk dalam konseling, dan kemudian akan memilih kira-kira jarak dan sikap duduk mana yang lebih ideal. Dan praktek ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik dan praktik laboratorium konseling. Assalamualaikum, sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, saya juga izin melepas masker ya Bu ya. Oke. Jadi saya senang bisa bertemu Ibu hari ini untuk mendengarkan apa saja yang ingin Ibu bicarakan. Oh iya, apa Bu? Saya sangat senang. Menurut saya, dengan jarak duduk lebih dari 100 cm tidak efektif, karena nada dan volume konselor maupun klien bisa saja tidak dapat terdengar dengan jelas. Contohnya saja, saya melakukan latihan kegiatan ini dengan ibu saya yang sudah cukup berumur, sehingga membutuhkan pengulangan di berbagai kata, yang mengakibatkan konseling tidak berjalan dengan lancar. Saya izin melepas masker ya Bu ya. Ini jarak kita tuh dekat dilepas apa enggak nih Bu? Senyaman Ibu aja. Ibu sadar. Terima kasih Bu sudah mempercayai saya untuk membicarakan tentang masalah yang Ibu alami. Ya. Dan kenapa Bu? Jarak duduk seperti ini juga tidak efektif karena terasa kurang nyaman bagi klien dan konselor karena terlalu dekat. Ibu jangan khawatir karena dalam konseling ini kita menerapkan asas kerahasiaan. Jadi masalah yang Ibu bicarakan sama saya, Posisi duduk seperti ini juga kurang nyaman digunakan karena meja atau pembatas dapat menghambat isyarat gerakan maupun nonverbal yang ditampilkan oleh konselor dan klien. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, sore. Ya, saya izin melepas masker ya Bu ya. Ya. Juga untuk mentaati protokol kesehatan kita sama-sama pakai hand sanitizer. Oke. Nah, oke Bu, jadi hari ini saya senang banget Ibu bisa menemui saya untuk membicarakan masalah-masalah yang ingin Ibu bicarakan sama saya. Ibu jangan khawatir masalah Ibu mungkin bisa tersebar atau apa, enggak sama sekali, karena kita sebagai konselor menerapkan asas kerahasiaan. Jadi masalah Ibu akan aman, Ibu bisa secara nyaman ngomong sama kita tentang masalah apa yang menjadi pikiran Ibu dan ingin Ibu lepaskan. Oke, sebelumnya kabar Ibu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini Bu? Ini adalah posisi atau jarak duduk yang ideal karena tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, sehingga konselor dan klien sama-sama merasa nyaman dan konseling dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya. Saya mau curhat. Iya. Saya udah hampir 8 tahun menjadi orang tua tunggal, mempunyai 2 orang anak. Yang selama ini alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak saya, tapi karena dalam keadaan corona ini otomatis penghasilan saya berkurang. Kadang saya bingung apa yang harus saya lakukan. Kadang saya berpikir apa saya harus kembali kepada suami saya atau saya harus kadang mau curhat sama keluarga juga ada enak karena saya pernah juga mau dijodohkan tapi saya nggak mau. Jadi saya kesini pingin curhat, pingin tahu solusi apa yang mungkin Mbak bisa ngasih saya pandangan. Oke, jadi dari cerita Ibu tadi dapat saya tangkap kalau masalah yang Ibu alami itu sekarang tentang masalah ekonomi ya Bu ya, sama pertentangan batin dengan keluarga. Nah, jadi menurut saya karena dalam masa pandemi ini emang dari semua segi ekonomi itu emang lagi macet Bu ya. Jadi Ibu jualan di kantin ya? Iya, kantin SMP. sekolah, tapi karena anak nggak sekolah otomatis kan libur. Juga sekarang udah mulai masuk, tapi belum bisa jualan di sekolahnya. Oh gitu, jadi jualan di? Ada jualan di rumah sedikit-sedikit. Depan rumah ya Bu depan ya? rumah, ya. Nah, jadi kalau saran saya mending Ibu coba jualan online. Udah pernah belum Bu
untuk Belum. belum pernah ya? Saya kadang takut juga untuk memulai nanti udah bikin mau modal habis nggak jalan, nah itu yang saya gitu. takutkan. Jadi kita kalau untuk bisnis nggak perlu takut Bu, insya Allah ada aja jalannya gitu, ada aja rezekinya. Rezeki kan emang kita nggak tahu dari mana aja, mungkin dari ibu jualan online tuh ada rezeki Bu. Nah jualan online itu pun modalnya nggak terlalu banyak, ibu nggak perlu mikirin tempat, dan juga pemasarannya kan luas tuh Bu, bukan hanya dari anak SMP kan. Nah bisa ibu jual di Facebook atau Instagram. Zaman sekarang kan emang udah canggih banget tuh, bisa masarin di mana-mana aja. Dan juga sebagai manusia kita mah harus sabar ya Bu ya, untuk berapapun rezeki yang kita dapat harus kita syukuri. Dan insya Allah pandeminya akan segera berakhir, dan amin, dan ekonomi ini akan lancar lagi gitu. Nah jadi selanjutnya untuk masalah mengenai pertentangan batin ibu sama keluarga, menurut saya mungkin ibu lebih baiknya mengikuti kata hati ibu sih Bu ya, karena ibu yang menjalani apa yang nyaman bagi ibu. Nah karena kalau ibu sendirinya nggak nyaman, itu mungkin kedepannya juga kurang bagus ibu ya, apalagi kalau misalkan ibu nurutin kata keluarga tapi ibu kayak ngedongkol, nggak senang, nanti akhirnya pasti juga bakalan nggak bagus ibu. Nah mungkin kalau misalkan mantan suami ibu dia udah bisa lebih baik lagi, kenapa enggak gitu Bu. Nah karena kita nggak tahu kan, mungkin emang ada rezekinya dari sana juga gitu. Karena kita tahu ya Bu, semua manusia tuh nggak ada yang sempurna, dan nggak ada salahnya kita ngasih kesempatan kedua gitu. Dan mungkin ibu lebih perbanyak sabar dan berserah diri, karena semuanya udah di tangan Allah. Untuk rezeki, semoga aja rezeki ibu bisa lancar lagi Bu ya. Amin. Tentunya dengan doa dan juga usaha. Iya. Jadi mungkin segitu aja masukan dari saya Bu, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa ibu terima dan ibu bisa mengambil keputusan yang terbaik Bu ya gitu. Pokoknya ibu jangan menyerah, terus berusaha dan juga berdoa Bu ya. Terima kasih banyak atas saran-saran dan masukannya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik dan saya bisa menghadapi hidup ini lebih semangat. Iya, harus Bu. Terima kasih Ma. Iya, terima kasih Bu ya. Baiklah, setelah saya lakukan latihan 3M tadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama yaitu kesulitan apa yang dialami sewaktu mendengarkan pembicaraan klien. Menurut saya tidak ada kesulitan selama mendengarkan klien tadi, karena dalam konseling tadi jarak dan posisi duduk kita sudah sangat ideal, yakni antara 80 sampai 100 cm. Jadi saya sebagai konselor merasa sangat nyaman untuk mendengarkan masalah yang diutarakan oleh klien. Begitu pula dalam klien tadi, ia merasa nyaman untuk mengutarakan tentang masalah yang akan dibicarakan. Oke, selanjutnya kesulitan apa yang dialami untuk memahami permasalahan klien. Mungkin karena permasalahannya mencakup ranah rumah tangga yang mungkin belum saya ketahui beberapa, dan karena saya masih sebagai mahasiswa jadi saya belum mengalaminya, mungkin agak sulit untuk memberikan saran tentang permasalahan tersebut. Selanjutnya, apa ciri atau tanda respon yang diberikan konselor tepat dan positif? Tandanya adalah klien mau menerima saran dan masukan yang diberikan oleh konselor, dan klien juga siap untuk melaksanakan apa yang disarankan oleh konselor, dan klien juga merasa termotivasi dan ingin berusaha menjadi lebih baik lagi setelah mendengarkan penuturan dari konselor. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.